Bab 165. Kakak keempat tidur berjalan. Cella mengenakan gaun tidur yang tipis, langsung masuk ke dalam selimut Louis. Louis benar-benar terkejut, dan langsung bertanya dengan pelan, "Kakak keempat, apa yang kau lakukan?" Huf, huf. Nafas Cella sedikit manis, kedua matanya juga tertutup rapat, sama sekali tidak tampak sadar. Dasar. Dia tidur berjalan. Louis kecil. Cella bergumam lagi, terus memanggil nama Louis. Hal itu membuat Louis semakin penasaran, apa yang sedang dimimpikan oleh kakak keempat, sepertinya ada dirinya. Louis menunggu sejenak dengan penasaran, ingin mendengar apa isi gigauan dari Cella, tapi belum sampai ia mendengar apa-apa, Cella malah bergerak dan mendekatkan dirinya, lalu memeluknya dengan kaki dan tangannya. Aroma yang wangi melanda hidungnya. Dan karena Cella hanya mengenakan sebuah gaun tidur yang tipis, Louis dalam melihat lekuk tubuhnya dengan sangat jelas, bahkan, "Kenapa kau tidak mengenakan apa-apa di dalam?" Louis ingin menangis rasanya, sepertinya kakak keempatnya tidur cukup pulas, tapi semakin lama ia merasa semakin tidak nyaman, tubuhnya terasa kaku dan tidak berani bergerak. "Kaisar Dewa Louis." Tiba-tiba, Cella bergumam lagi. "Kaisar Dewa Louis." Wajah Louis tampak muram, jangan-jangan, kakak keempat sudah mengetahui identitas Kaisar Dewanya dalam mimpi. Dan kenyataannya seperti apa yang ditebak oleh Louis. Saat ini, di dalam alam mimpinya, Cella sedang mendaki sebuah gunung. Di saat matahari sedang terbit, ada sesosok bayangan tinggi yang membelakanginya. Auranya sangat luar biasa. Orang itu memiliki sebuah aura raja yang sangat memukau. Jubahnya beterbangan ditiup oleh angin. Orang itu adalah Kaisar Dewa Louis. Kaisar Dewa Louis yang ada di bayangan Cella. Ia berlari ke sana dengan penuh semangat, ingin berbicara dengan Kaisar Dewa Louis, tapi Kaisar Dewa Louis sama sekali tidak membalikkan kepalanya. Ia terus berusaha berlari ke arahnya, tapi sepertinya jarak antara dirinya dengan Kaisar Dewa Louis sama sekali tidak berkurang, dan gunung itu sepertinya terus bergerak tanpa henti. Lama-kelamaan, Cella pun kelelahan, tepat di saat ia merasa sangat sedih. Akhirnya Kaisar Dewa Louis pun membalikkan tubuhnya, dan menampakkan sebuah senyuman yang sangat familiar. Kakak keempat. Cella terbangun, bukan karena terkejut, melainkan terbangun karena sudah merasa puas. Sepertinya ia telah menganggap bahwa Kaisar Dewa Louis adalah Louis, sama sekali tidak merasa aneh. Cella membuka matanya, melihat Louis yang ada tepat di hadapannya. Hampir saja ia berteriak, tapi untung saja ia segera menutup mulutnya. Ia sudah merasakan ada yang tidak beres. Ini bukan kamarnya. Apa dirinya tidur berjalan? Aneh sekali, dirinya sama sekali tidak punya kebiasaan tidur berjalan. Tapi kalau bukan tidur berjalan, bagaimana cara menjelaskan semua ini? Cella tercengang sesaat. Lalu ia membuka selimutnya dan melihat ke dalam. Wajahnya terasa sangat panas, gaun tidurnya berantakan, dan kedua kakinya sedang memeluk tubuh Louis. Aduh, memalukan sekali. Ia berharap kemarin malam ia tidak membuat Louis terbangun. Cella turun dari ranjang perlahan-lahan, lalu meninggalkan kamar Louis dengan berjinjit hati-hati. Entah bagaimana caranya kemarin malam ia tidur berjalan ke kamar Louis. Jangan sampai kakak pertama mengetahui hal ini, kalau tidak nasibnya akan seperti kakak ketiga. Sampai sekarang harus tidur dengan kakak pertama dan tidak boleh keluar. Tepat saat Cella mengira tidak ada orang yang menyadari bahwa dirinya meninggalkan kamar Louis, Louis pun membuka matanya, lalu menghembuskan nafas panjang. Masalah apa lagi ini? Kelak ia harus mengunci kamarnya, jangan sampai kakak keempat masuk lagi. Tidak enak. Louis membalikkan badannya sejenak, ingin tidur lagi,
tapi begitu menutup matanya ia langsung mengingat rupa Cela kemarin malam, dan yang terpenting adalah, tidur Cela sangat tidak tenang, selalu bergerak-gerak kedua tangannya juga suka berjalan-jalan sembarangan. Bagaimana caranya dia bisa tidur? Louis pun terpaksa duduk di atas ranjangnya, dan melamun begitu saja, sampai akhirnya ia mendengar suara kakak-kakaknya yang sudah terbangun. Setelah itu barulah ia berjalan keluar. Kebetulan Cela juga keluar dari kamarnya, sambil mengusap rambutnya ia berkata, "Tidurku kemarin malam lelap sekali, tidur lelap sampai pagi." Louis, kau juga sudah bangun. Bangun. Aku sama sekali tidak tidur. Louis merasa sangat kesal, tapi ia pura-pura mengusap matanya dan berkata, "Aku juga sama sepertimu, tidur lelap sampai pagi, tapi entah mengapa, tubuhku tetap sangat berat dan mengantuk, tanganku juga sangat pegal, sepertinya ketindihan saat tidur." Cela berkata, "Mungkin." Lalu ia segera berlari ke kamar mandi untuk cuci muka. Melihat rupanya itu, Louis pun mengumpat dalam hati, "Aktingmu bagus juga." Saat sarapan, seperitnya Cela sudah melupakan kejadian kemarin malam. Ia berkata, pulang ke rumah beberapa hari ini rasanya menyenangkan sekali, sama sekali tidak ingin pergi lagi." Louis bertanya dengan bingung, "Kakak keempat mau pergi?" "Ada pekerjaan, mau bagaimana lagi, besok aku masih harus keluar negeri. Kali ini aku pulang demi kau, aku meninggalkan pekerjaanku untuk pulang ke rumah, apa kau tidak merasa terharu?" "Hehe, terharu. Kemarin malam lebih terharu lagi." "Oh ya, kakak keempat, ku dengar dari Kak Hailey, kau keluar negeri untuk menyelidiki kasus penculikan Raja Tiki. Kenapa sudah selama ini masih tetap saja tidak ada hasilnya?" "Ya karena Raja Tiki sangat nakal." Cela menjulurkan lidahnya, tidak melanjutkan perkataannya, namun tatapan matanya tampak sedikit khawatir. Masalah yang ingin diselidiki oleh kakak keempat, pasti tidak semudah itu. Louis berkata, "Kakak keempat, bolehkah kau tidak pergi? Aku sedikit tidak bisa merelakanmu." "Aku juga tidak bisa merelakanmu, Louis kecil, tapi kakak masih punya misi. Tenang saja, aku hanya pergi 1 bulan, setelah itu aku akan kembali." Cela mengusap-usap kepala Louis, seperti seorang kakak yang baik. Louis berpikir sejenak, lalu berkata, "Kakak keempat, tunggu sebentar, aku akan memberikanmu sebuah jimat keselamatan." Ia masuk ke dalam kamar, lalu keluar dengan membawa sebuah batu bulat. Itu adalah salah satu jimat lingkaran pikiran yang ia buat waktu itu. Di ujung atas batu itu ada sebuah lubang kecil, untuk dimasukkan tali, pas untuk disematkan di leher. "Dengan jimat keselamatan ini, asalkan kau memanggil namaku, pasti akan ada hal baik yang terjadi." Cela berkata, "Jimat apa ini? Jelek sekali." Meskipun berkata demikian, tapi ia tetap saja memasangkan batu itu ke lehernya dengan gembira, karena ini adalah hadiah pertama yang diberikan Louis padanya. Bersambung.